Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan untuk mengamalkan membaca 3 dzikir ini setelah sholat tahajud di waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang fadilahnya, barang siapa yang mengamalkan dengan hati yang ikhlas, maka semua hajatnya akan Allah kabulkan, mendapat ampunan atas semua dosa-dosanya yang telah lalu, dan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, dihindarkan dari segala masalah hidupnya, serta dilindungi dari segala keburukan yang akan terjadi saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil malail ala ila yaumiddin. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga yang menonton video ini selalu dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, adapun amalan membaca 3 dzikir ini setelah sholat tahajud adalah yang pertama, memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, berzikir dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, diakhiri berzikir dengan memuji dan meminta pertolongan kepada Allah. Sahabat beriman, sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar untuk kita amini bersama agar doanya cepat terkabul. Semoga amal kebaikan Anda dibalas Allah dunia dan akhirat. Amalan setelah sholat tahajud yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya membaca dzikir ini sebagai berikut. Yang pertama, dengan memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tahajud ini, merupakan salah satu amalan ahli surga yang lagi di muka bumi. Ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi, yaitu kalau Anda ingin melihat ahli surga sedang ada di bumi, lihatlah orang yang rajin sholat tahajud, yang pasca tahajud salah satunya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah salam sholat tahajud, hadirkan dahulu dengan ketenangan ibadah Anda saat itu. Dengan ketenangan itu munculkan rasa syukur itu semuanya. Setelah itu baru kemudian Anda kondisikan hati untuk bisa mendekat kepada Allah dengan melantunkan secara ikhlas, secara lisan, sekaligus diresapi di dalam hati. Baru kemudian Anda ungkapkan kalimat ini dengan membaca Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anda bisa lantunkan memperbanyak bacaannya ini, minimal bisa Anda baca 100 kali. Kalaupun bisa lebih, maka lebih baik. Istighfar seperti ini diisyaratkan Al-Quran karena berpeluang diampuninya cukup besar, dan seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi jika ada orang yang ketika beristighfar di waktu sahar, maka seketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penjelasan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman bahwa siapa yang meminta ampun akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Kemudian bagaimanakah caranya beristighfar yang lebih bermakna? Jikalau Anda beristighfar memohon ampun dari kesalahan atau dosa, sekedar kalimat istighfar tersebut jangan hanya keluar di lisan, di mulut hanya formalitas belaka, ya Allah ampunilah hamba, ampunilah hamba. Namun rubahlah formalitas tersebut dengan mengingat dan rasakan makna dari bacaan istighfar itu di dalam kolbu Anda. Ingat baik-baik ya, ingat akan kesalahan dosa yang telah dilakukan, minta ampunlah.
kepada Allah atas kesalahan dosa yang dilakukan. Kalimat istighfar yang Anda ucapkan ini bermakna ingat dan merasakan yang pernah Anda lakukan dahulu. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah ampunilah hamba, astagfirullah ampunilah hamba, Anda minta ampun, berarti ada dosa yang telah Anda kerjakan sampai Anda mengatakan ampuni hamba. Ini bukan hanya di lisan. Jadi begitu Anda beristighfar di keheningan malam di waktu sahar ini, dan Anda sangat menyadari kesalahan Anda pada saat itu, lalu tak terasa sampai air mata Anda tumpah, tak terbendung lagi dari kalimat yang Anda baca, dari yang Anda ingat, yang Anda rasakan itu, maka saya katakan insya Allah seketika itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Anda. Dan itu hal pertama yang mesti harus Anda lakukan. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang paling cepat diijabah doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam menjelang fajar setelah membaca istighfar tadi. Dikatakan langsung di hadis qudsi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Allah berfirman, jika Anda meminta maka tidak akan ditolak. Siapa yang meminta aku berikan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni semua dosa-dosanya. Kita bisa bayangkan setelah membaca istighfar tadi, dosa diampuni, tinggal Anda sekarang memohon kepada Allah, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang berdoa aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Jadi Anda diberi kesempatan ini, mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dahulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu ini kalau sudah diberikan waktunya, tetapi Anda tidak meminta. Terus Anda butuh waktu kapan lagi? Maka manfaatkan momen ini. Setelah membaca istighfar, silakan meminta apa yang menjadi prioritas Anda saat ini. Ini ada doa di antara yang dimohonkan ini sangat mustajab, karena doa ini mencakup secara keseluruhan permohonan, ampunan, juga minta perlindungan, serta meminta segala hajat Anda bisa dikabulkan Allah pada saat itu juga. Doa ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantunya yang tak lain adalah sahabat Nabi terdekat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Anda bisa membaca setelah membaca istighfar di awal tadi, yaitu dari hadis riwayat Abu Daud nomor 1427, Tirmizi 3566, dan An-Nasai 1747. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, saya menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Ketika beliau usai sholat dan bersiap di tempat tidurnya, beliau membaca doa seperti ini: Allahumma inni a'udzu biridhoka min syaqatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhoka min syaqatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Di antara makna ridho, kalau sudah datang maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa yang dimohonkan. Karena dalam doa ini minta ridho Allah yang maknanya itu ada tiga. Yang pertama itu mengabulkan doa yang dimohonkan. Ridho yang kedua itu mengampuni dosa yang pernah berlangsung dalam kehidupan sebelumnya. Dan yang ketiga, ridho Allah agar memberikan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi dalam kehidupan ini. Dan arti makna selanjutnya adalah wabi mu'afadzika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Dilanjutkan la uhsi sana'an
alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, itulah intisari makna yang tersirat di dalam doanya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan langsung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sejak saat itu, jika Anda benar-benar berdoa dengan khusyuk dari doa Nabi Muhammad SAW tadi, insya Allah Anda akan dijaga dan diberi segala kemudahan dalam berkehidupan harian Anda. Kemudian yang ketiga, setelah sholat tahajud, Anda bisa membaca dzikir yang terakhir ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ini dibaca 100 kali, yang artinya wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon pertolongan. Doa ini menawarkan harapan dan permohonan pertolongan yang tulus kepada Allah. Sampai Imam Al-Ghazali juga menjelaskan mengenai keutamaan Ya Hayyu Ya Qayyum. Menurutnya, orang yang mengalami kesusahan, menghadapi berbagai masalah, sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh di dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Sahabat beriman ragam aswaja yang dirahmati Allah, jikalau 3 amalan dzikir ini sudah Anda kerjakan setelah sholat tahajud, insya Allah akan terjadi perubahan besar di dalam hidup Anda, minimal di hari itu. Kehidupan rumah tangga Anda akan lebih harmonis, yang pada akhirnya Allah melimpahkan, membuka, serta memberi jalan mudah mendapati rezekinya dengan mengalir yang deras. Demi Allah, silakan dicoba lakukan amalan ini. Bedakan rasanya di hari sebelumnya dengan rasakan bedanya setelah bangun tahajud ini, dan pastinya Anda akan merasa bedanya saat sholat tahajud setelahnya membaca amalan dzikir ini. Tentunya jangan hanya sekali mendirikan sholat tahajud, baik di dalam keadaan lapang atau lagi disempitkan, tetap istiqomahkan setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang amalan 3 dzikir ini setelah sholat tahajud. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.